Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Deso. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbagi tutorial tentang salah satu fitur yang ada di Office 365, di mana Office 365 ini merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft yang tentunya akan sangat-sangat membantu sekali di dalam kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Mau tahu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur pada Office 365? Simak tutorial berikut ini dan jangan lupa jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda semua, dukung channel Guru Deso dengan cara komen, klik like, dan tentunya subscribe ya, karena itu gratis. Dan mudah-mudahan saya doakan Anda semua yang sudah subscribe channel saya selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Baik, kita langsung saja ke TKP ya. Nah, langkah yang pertama untuk bisa menggunakan berbagai macam fitur yang ada di Office 365 tentunya adalah kita sudah punya akun ya. Akun ini kalau untuk pendidikan gratis ya, biasanya tidak dipungut biaya apapun. Nah, untuk bisa mendapatkan akun ini bisa melakukan pendaftaran secara pribadi maupun melalui sebuah komunitas yang sebelumnya sudah memiliki akun Office 365 ini. Nah, oke, langsung saja kita ketikkan alamatnya ya di sini, yaitu Office 365. Langsung diklik enter saja. Tunggu beberapa saat, kemudian kita masuk ya, karena di sini saya sudah punya akun, saya tergabung dalam komunitas guru inovatif ya. Saya mengikuti diklat TOT tahun ini, mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman semua saya bisa berhasil nantinya dan bisa mendesimasikan ilmu saya kepada siapapun yang memerlukan. Oke, langsung saja kita login ya. Tunggu beberapa saat. Nanti kita akan diantarkan ke beranda kita. Ya, ini sudah saya simpan secara otomatis Sandi dan saya. Nah, kemudian lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada tersedia berbagai macam aplikasi yang tentunya sangat powerful sekali, bisa kita manfaatkan dalam menunjang aktivitas keseharian kita ya. Nah, pada tutorial kali ini saya hanya akan membahas tentang salah satu fitur yaitu penggunaan form ya. Kita langsung saja klik form. Form ini sangat berguna sekali dalam menunjang profesi kita, apalagi yang berprofesi sebagai guru ya. Tidak hanya di guru saja tapi di profesi-profesi lain itu sangat bermanfaat sekali. Nah, di form tadi ada dua jenis yang bisa kita buat, yaitu yang pertama formulir baru, kemudian yang kedua ini kuis ya. Nah, apa bedanya sih antara formulir baru dan kuis baru ini? Nah, formulir ini biasa digunakan untuk memperoleh data dari sebuah kegiatan yang akan diadakan. Sebagai contoh, nih kami sudah membuatkan contoh formulir pendaftaran peserta diseminasi. Nah, ini yang nanti akan kami lakukan. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan kurang lebih 40 respon ya. Ini dari seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendesimasikan apa yang sudah saya dapat. Kemudian formulir yang kedua, ini saya sudah membuat juga formulir pendaftaran siswa baru di sekolah saya. Kita klik saja contohnya seperti apa kedua formulir tadi ya. Kedua formulir tadi tentunya memiliki perbedaan fungsi dan gunanya ya. Kemudian ada kuis ya, ada kuis baru
ya. Kuis baru ini digunakan untuk memperoleh data pengukuran sejauh mana suatu kompetensi itu yang kita sudah ajarkan kepada peserta didik kita misalkan itu sudah dipahami. Jadi bisa berbentuk ulangan harian, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun, dan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, baik. Nah, tadi saya membuatkan seperti ini ya. Ini contoh form PPDB kalau kita preview ya, pratinjau di sini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kebetulan saya menyertakan link video sebagai salah satu pemanis ya, atau menarik para calon peserta didik kami. Jadi mereka nanti sebelum mengisi form ini, mereka bisa melihat-lihat dulu nih, kira-kira program unggulan apa sih yang di sekolah kami. Nah, ini kita tawarkan di sini ya. Yang lain standar aja, identitas siswa dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kuis baru, ini saya membuatnya seperti ini. Contoh untuk soal penilaian akhir tahun. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita pratinjau saja. Nah, ini isinya juga ada identitas peserta ujian, kemudian soalnya ya. Soalnya ini ada tergantung kita ya mau buat berapa. Nah, oke, itu sekilas saja. Lalu bagaimana sih cara membuatnya? Ya, cara membuatnya juga sangat simpel sekali. Nah, jika kita ingin membuat formulir baru nih ya, kita membuat formulir baru. Nah, kita klik saja di formulir baru ini, kita klik. Nah, kemudian di sini judulnya ya. Sebelum itu mungkin kita perlu melakukan beberapa perubahan settingan ya, jika itu diperlukan. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena eh, akun Office 365 ini tidak semua orang punya. Nah, sehingga kita perlu melakukan settingan terlebih dahulu supaya itu nanti bisa dibuka oleh setiap orang. Caranya adalah kita klik titik 3 ini, kemudian kita ke pengaturan ya. Nah, di sini kalau yang dapat mengisi formulir ini siapa saja? Kalau hanya orang di organisasi saya saja, maka ini yang sudah punya akun Office 365 yang bisa mengisi. Tapi kalau kita checklist yang siapa saja ya, kalau bahasa Inggrisnya anyone ya, siapapun yang mempunyai tautan ini bisa mengisi. Nah, kemudian ini di checklist saja yang siapapun, kemudian yang lainnya bisa kita abaikan ya. Terima tanggapan boleh kita checklist, boleh tidak. Nah, ini kan untuk form ya, untuk form ini tidak usah di checklist ya. Ini untuk kuis nantinya pemberitahuan. Nah, ini kalau kita menginginkan setiap kali responden itu mengisi kita dapat pemberitahuan, kita bisa memilih salah satu di antara dua ini. Bisa klik dapat pemberitahuan di email kita ya. Ini nanti akan masuk di Outlook ya, email Outlook kita. Oke. Saya kira itu settingannya sudah cukup ya. Kemudian kita ke judul ya, judul. Misal kita ingin membuat ini tadi ya, formulir pendaftaran siswa baru ya, tinggal aja diketik ya. Formulir form, atau kita kasih kata yang lain misalkan selamat datang di formulir pendaftaran siswa baru SMA apa itu ya, silahkan aja. Kemudian nanti kalau ingin menambahkan lambang sekolah bisa aja diklik ini ya, icon foto. Nah, ada tiga pilihan di sini, bisa mencari gambar di internet, bisa melalui OneDrive yang kita miliki kalau kita sudah pernah mengunggah file-file kita, atau dari komputer kita ya, kita pilih dari komputer kita saja. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, biasanya saya memiliki ya beberapa ini logo ya. Saya pakai logo sekolah saya aja. Nah, ini tinggal double klik saja. Tunggu beberapa saat, maka nanti akan sudah terpasang logonya. Nah, di bagian deskripsi ini isi aja. Misalkan himbauannya atau apa Kak, kalimat petunjuknya misalkan. Petunjuk pengisian ya. Kita tulis petunjuk pengisian. Oke, kita enter nomor 1, isi
isikan data Anda sesuai dengan yang sebenarnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi panitia. Ya, itu aja saya kira. Kemudian di bagian tambah baru ini fungsinya adalah untuk menambahkan, ya, ada beberapa pilihan di sini. Kalau kita ingin membuat misalkan ini ya, membuat kalimat pilih pertanyaannya sebagai pilihan ganda, teks, kemudian teks ini adalah jawaban singkat, penilaian, atau mungkin tanggal, ini untuk tanggal lahir biasanya. Nah, kemudian di bagian ini ada beberapa pilihan ya, ada skala Likert, peringkat, kemudian ada yang lain, ada bagian untuk menambahkan seksinya ya. Kalau kita mau tambah bagian, bisa aja kita tambah bagian dulu, di bagian 1 ya. Bagian 1 misalkan identitas calon siswa ya, ini kemudian ditambah aja pertanyaannya, bisa pakai teks singkat saja. Kemudian ini nama lengkap. Oke, nah ini perlu di checklist ya, harus diisi, ini wajib ya, supaya nanti tidak tertinggal. Kemudian kalau ingin menambah lagi, kita cukup dengan mengklik salin pertanyaan saja ya. Setelah nama lengkap biasanya ada ini ya, NISN ya, ini juga data yang perlu. Nah, kalau NISN ini kita menghendaki angka jawabannya, maka kita klik titik 3 ini, kita beri batasan ya. Nah, ini harus diisi angka nantinya. Kemudian yang ketiga, nah kita duplikat lagi, misalkan tanggal lahir. Ini kalau tempat lahir dulu ya, tempat lahir ya. Ini kita bisa ganti tadi, hilangkan batasannya, kita ganti teks saja. Nah ya. Kemudian berikutnya ini kalau mau ditambah baru pertanyaan juga boleh. Misalkan mau menanyakan tanggal lahir ya. Tanggal lahir kita pakai tanggal ini. Kita klik saja. Oke. Tanggal lahir. Ya, oke sudah. Berikutnya tambah lagi juga boleh, kita isikan teks ya. Pertanyaan berikutnya adalah asal sekolah ya. Kemudian tambah lagi teks lagi, agama ya. Agama. Kemudian tambah lagi selain agama, sudah ya, agama, teks lagi. Kemudian nomor WA ya, atau HP yang bisa dihubungi. Nah, kemudian jika kita menginginkan adanya file ya yang mereka nanti upload sebagai data pendukung, kita bisa aja di sini menambahkan berupa pilihan ya. Di sini ada beberapa, mungkin yang kita inginkan menambahkan adalah misalkan upload ijazah SD ya, atau MI. Nah, di opsi ini nanti kita tempelkan link yang kita akan buat di sini ya, di log ini ya. Nah, di Outlook kita klik aja Outlook, kemudian nanti di sini kita buatkan folder ya untuk menampung uploadan berkas dari calon peserta didik kita ya. Ini kita tunggu beberapa saat ya sampai terbuka semua ya. Nah, kita ini buka folder aja. Oke, sudah. Kemudian ini kita buat di Outlook kita ini, kita bisa menambahkan folder ya. Kita bisa menambahkan folder ini dengan cara bisa
bisa di sini ya, kita klik folder baru, kita buat aja namanya misalkan ijazah gitu aja ya. Ini kita klik. Oke, nah ijazah ini kita klik kanan ya. Kemudian ini kita buka juga boleh ijazahnya. Kemudian di sini nanti bisa kita setting ya, untuk ijazah ini nanti kita salin untuk kita bagikan di linknya tadi ya. Ya. Bentar. Ini bisa tadi ya di copy di sini ya, ini foldernya ini. Kalau dibuka di OneDrive ya, OneDrive kita. Nah, ini ada foldernya, folder di sekolah saya ya di sini. Nah, itu bisa kita copy ya. Kalau belum ada yang terupload di sini bisa kita share ya. Ya, ini bisa kita buat tadi ya, untuk foldernya dulu kita buat di sini, namanya adalah folder ijazah misalkan. Kemudian kita create. Nah, di sini ada tanda share ya, kita klik saja. Kemudian di sini diganti anyone ya, anyone with the link ya. Kemudian setelah itu ya, kita copy aja linknya. Nah, kemudian kita tempelkan di sini ya. Oke, itu sudah jadi ya. Selanjutnya kita kalau ingin melihat terlebih dahulu, kita perhatiin view saja ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ya, kemudian ini tampilan di komputer, ini tampilan di HP ya, lumayan. Kemudian kita paste lagi. Berikutnya kalau mau mengganti tema silahkan di sini diganti-ganti saja ya, kita nggak perlu. Kemudian kita klik bagikan. Nah, siapapun yang punya link ini nanti bisa mengisi. Nah, kemudian ini kita percantik linknya, kita salin aja. Kita masuk di sini ya, di Bitly maupun saya biasanya menggunakan Bitly ya. Nah, Bitly saya klik aja Bitly untuk memperpendek link tadi supaya lebih cantik ya tampilannya. Kemudian saya klik create, kemudian saya pastekan di sini. Lanjut klik di create lagi. Nah, di sini kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita ya. PPDB 2020. Kita save ya. Oh, nggak mau ya, nanti kita kasih tanda yang lain ya. Oke ya, PDB ya. Kalau sudah, kita copy saja ya. Kemudian nanti ini bisa kita upload ya di Teams ya. Di tim itu nanti kita kumpulkan di ini ya. Di tim itu kita kumpulkan saja di kelas Kalsel kita di bagian upload form, tinggal dipastekan di sana, dikasih nama kita ya. Oke, demikian tadi cara membuat form pada aplikasi Office 365. Mudah-mudahan bermanfaat informasi tutorial yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Ditunggu dukungannya, jangan lupa klik komen ya, subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.